Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab usaha dan energi. Oke, pada video kali ini kita akan menghitung energi potensial pegas. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah pegas tergantung tanpa beban, yang mana panjangnya mula-mula adalah 30 cm, kemudian ujung kawat pegas digantungi beban 100 gram, sehingga panjang pegas menjadi 35 cm. Keterangan berikutnya, jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm, pertanyaannya, maka energi potensial pegas itu berapa Joule? Sobat 100, gunakan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah pegas, diketahui di soal bahwa pegas ini mula-mula panjangnya adalah 30 cm. Nah, ketika diberi beban dengan massa 100 gram atau 0,1 kg, maka pegas ini bertambah panjang sehingga panjangnya sekarang menjadi 35 cm. Oke, pertama kita hitung dulu perubahan panjang pegas ya Sobat 100, yang mana delta X sama dengan L dikurangi L0, panjang akhir kurangi panjang mula-mula. Panjang akhirnya 35 cm, panjang mula-mulanya 30 cm, sehingga delta X sama dengan 35 kurang 30, ketemu delta X adalah 5 cm. Kita nyatakan dalam satuan internasional, delta X sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, yang ditanya adalah energi potensial pegas. Karena formula dari energi potensial pegas adalah setengah K delta X kuadrat, kita tidak tahu ya nilai konstanta pegas di pegas ini itu berapa. Sehingga langkah pertama kita harus tahu nilai konstanta pegas. Cara mengerjakannya Sobat 100 harus paham, beban ini memiliki massa sehingga beban ini punya gaya berat sebesar W, dan ada gaya pemulih pada pegas yang arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerak pegas. Karena ini pertambahan panjangnya ke bawah, maka arah gaya pemulih ini ke atas, Fp ya. Nah, dalam kondisi setimbang, total gaya pada pegas ini harus sama dengan 0, sehingga kita gunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, yang arah ke atas adalah gaya pemulih, yang arah ke bawah gaya berat, sehingga Fp kurangi gaya berat itu sama dengan 0, atau dengan kata lain gaya pemulih pegas itu harus sama dengan gaya berat dari beban. Nah, gaya pemulih pada pegas menggunakan hukum Hooke, formulanya adalah K kalikan delta X, sementara gaya berat formulanya adalah M kali G. Karena kita ingin mengetahui berapa konstanta pegas, maka yang delta X ini pindah ruas, berubah menjadi pembagian, sehingga K sama dengan M kali G dibagi dengan delta X. Kita masukkan angkanya, massa dari beban tadi 0,1 kg, percepatan gravitasi bumi gunakan 10 meter per second kuadrat, delta X nya tadi 5 kali 10 pangkat negatif 2, sehingga K sama dengan 0,1 kalikan 10 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2. Kalau Sobat 100 hitung, 0,1 kalikan 10 ini hasilnya 1 ya, sehingga ini kita coret habis, hasilnya 1, maka tinggal K sama dengan 1/5 kali 10 pangkat negatif 2. 1 dibagi 10 pangkat negatif 2 itu hasilnya 100, berarti K sama dengan 100 dibagi 5. 100 dibagi 5 itu hasilnya adalah sama dengan 20 Newton per meter. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai konstanta pegas, barulah kita bisa hitung energi potensial pegas, yang mana formulanya tadi adalah EP pegas itu sama dengan setengah K delta X kuadrat. Kita masukkan angkanya ya Sobat 100. Nilai konstanta pegas tadi sudah kita hitung 20 Newton per meter, delta X nya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, EP pegas itu sama dengan setengah dikalikan 20 kalikan 5 kali 10 pangkat negatif 2, ini dikuadratkan. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Setengah kali 20 ini bisa kita coret, hasilnya adalah sama dengan berapa? 10 ya. Nah, terus yang di dalam kuadrat ini 5 kuadrat adalah 25, 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan jadi 10 pangkat negatif 4. 10 pangkat negatif 4 kalikan dengan 10 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3. Jadi 25 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 3 atau sama dengan 25 dibagi dengan angka 1000. 25 dibagi dengan angka 1000, maka kita peroleh hasilnya dalam bentuk desimal, yang mana EP pegas itu sama dengan berapa? 0,025 Joule. Ini
Jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, ini ada 2 step perhitungan. Sobat 100 harus paham ya, ketika ada pegas diberi beban, diketahui panjang awal pegas dan panjang akhir pegas, diketahui massa beban, ditanya energi potensial pegas, maka langkah pertama Sobat 100 hitung dulu pertambahan panjang pegasnya berapa. Nah, dengan pertambahan panjang pegas ini Sobat 100 hitung nilai konstanta pegas. Ingat, dalam kondisi setimbang, besar gaya pemulih pada pegas itu sama dengan gaya berat beban. Atau dalam bentuk lain nanti Sobat 100 dapatkan formula ini. K sama dengan M kali G dibagi dengan delta X. Sobat 100 masukkan angka, nanti ketemu nilai konstanta pegas. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai konstanta pegas, barulah kita bisa menghitung energi potensial pegas, yang mana rumusnya adalah EP pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah Sobat 100, masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Besar energi potensial pegas itu sekian Joule. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.